Mari bersama-sama kita akan menerima firman, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertemu di tempat ini. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu, kami akan belajar untuk tetap setia, untuk tetap taat, dan mampukan kami untuk memahami. Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami, sehingga kami mendengar, melakukan, bahkan terus-menerus mempergumulkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempergumulkan tema kita, tetap taat. Markus 13 1 sampai yang ke-4. Ada seorang tokoh nyata yang termasuk juga saya kagumi, yaitu Mbah Marijan. Kita tahu siapa Mbah Marijan. Pada zaman hidupnya dia dikenal sebagai tukang juru kunci Gunung Merapi. Kita tahu tokoh ini memang dikenal karena kesetiaannya terhadap Gunung Merapi. Adalah satu garis lurus kekuasaan. Dan itulah sebabnya secara khusus Mbah Marijan mengabdikan diri menjaga spiritual yang ada di Gunung Merapi. Tahun 2010, tepatnya 26 Oktober 2010, dia menjadi korban letusan Gunung Merapi. Mbah Marijan dalam posisi sujud dengan penuh luka bakar. Konon jauh sebelumnya dia diingatkan dan diminta turun dari tempatnya dan dievakuasi oleh tim SAR, tetapi Mbah Marijan menolak. Karena apa? Karena yang memberi perintah, yaitu Sultan, belum meminta dia untuk turun. Karena kesetiaannya kepada Sultan dan kesetiaannya mengabdi kepada Gunung Merapi, akhirnya dia menjadi korban. Saudara, perikop kita juga berbicara seperti itu. Dikatakan di awal perikop kita, bagaimana para murid begitu kagum terhadap bangunan bait Allah. Petrus dan juga murid yang lain ingin tahu kapan itu terjadi. Tetapi kita tahu bahwa bait Allah demikian mengagumkan, demikian megah. Seorang sejarawan bernama Yosefus yang lahir atau yang ada pada zamannya Yesus mencatat kemegahan bait Allah. Bahwa bait Allah tersusun dari batu yang ukurannya 11 meter kali 4 meter kali 6 meter. Kita bisa membayangkan betapa besarnya batu-batu yang menyusun bait Allah. 11 kali 4 kali 6. Dan orang akan mengatakan tidak mungkin bangunannya semegah ini dengan batu-batu yang indah, batu-batu yang besar bisa diruntuhkan. Tetapi Yesus di dalam ayatnya yang kedua mengatakan, semua itu akan dihancurkan. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada satu batu pun yang berada di atas batu-batu yang lain. Berarti semua batu itu akan dihancurkan, dibongkar.
sehingga bangunan yang demikian megah hanya tinggal puing-puing batu. Dan kita tahu bait Allah akan dihancurkan nanti tahun 70 Masehi, atau kurang lebih 35 tahun setelah kematian Yesus. Tentu jawaban Yesus ini menimbulkan pertanyaan bagi mereka, kapan dan bagaimana tandanya bait Allah ini akan dihancurkan. Karena bagi mereka tidak mungkin bangunan semegah ini bisa dihancurkan. Yang menarik adalah ketika para murid bertanya kapan bait Allah ini dihancurkan, tetapi LAI memberikan judul khotbah akhir zaman. Ini menarik. Pertanyaan kapan bait Allah ini dihancurkan, tetapi mengapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul khotbah akhir zaman? Rupanya dalam bacaan kita Markus 13, Yesus menggunakan metode nubuat ganda. Yesus menubuatkan bait Allah ini akan dihancurkan, tetapi juga sekaligus Yesus menubuatkan bersamaan. Yesus sedang menjawab pertanyaan murid, tetapi dia pun juga memanfaatkannya untuk menjelaskan kapan akhir zaman terjadi. Menurut Yesus, tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya Mesias palsu, munculnya orang tengah pengharapan kita, di tengah-tengah Yesus mengatakan kepada kita tentang masa depan dengan teman-teman kita yang mendahului kita. Berkali-kali kita itu diingatkan ketika sakramen perjamuan. Ingat saudara, saat ini kita kita akan bersama-sama dengan teman-teman kita yang mendahului kita, akan ikut sakramen bersama dengan Tuhan. Itulah kita. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita, banyak sekali godaan, banyak sekali batu sandungan, banyak sekali penyesat atau Mesias palsu. Yesus mengingatkan hari ini agar kita ini tetap taat, tetap tegak lurus kepada Yesus, tetap setia dan selalu setia kepadanya dalam situasi apapun. Dan kita tahu tidak mudah untuk setia. Kita harus berani tetap setia apapun resikonya. Yang kedua, firman ini mengajak kepada kita harus punya pemahaman yang benar tentang Kristus. Banyak sekali wacana, banyak sekali diskusi-diskusi di media sosial tentang Yesus dari berbagai sumber. Ada yang bersumber pada Alkitab, ada yang bersumber seolah-olah Alkitab dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita diingatkan, kita harus punya pemahaman yang benar kepada Kristus. Sebab tanpa pemahaman yang benar akan diperdaya oleh Mesias palsu. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, kita akan bisa mempertahankan iman kita dan menghadapi tantangan hidup. Amin.